Tahun 1945 merupakan tahun-tahun terberat bagi penduduk di Sulawesi Selatan. Tahun ini Belanda melalui sekutu kembali ke daratan Sulawesi setelah sempat kalah oleh pasukan Jepang. Masyarakat Sulawesi Selatan yang sempat bebas dari penjajahan Belanda harus kembali merasakan pahitnya terjajah. Trauma akan kehadiran Belanda selama puluhan tahun masih terasa di kalangan masyarakat Sulsel kala itu. Tergambar dari sikap yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh masyarakat daerah ini, baik dari kalangan terpelajar maupun dari kalangan bangsawan atau dikenal dengan raja-raja di Sulawesi Selatan. Belanda kembali ke Sulsel bergabung dalam pasukan sekutu yang dipimpin Australia. Gabungan Southwest Pacific Command pimpinan Jenderal MacArthur mendarat di Makassar pada 24 September 1945. Mereka langsung melaksanakan operasi perlucutan senjata dan evakuasi militer Jepang dan membebaskan tawanan sekutu oleh Jepang di masa pendudukan militer. Pasukan pendaratan ini dipimpin Brigadir Jenderal McDougherty dan membawa serta sejumlah pasukan Belanda pimpinan Mayor Winier dalam posisi sebagai Commanding Officer Nika. Kehadiran pasukan sekutu ini langsung mendapat respon dari masyarakat Sulsel. Para bangsawan dan kalangan terpelajar di daerah ini berkumpul dan mengatur siasat perang menghadapi sekutu. Gubernur Sulsel kala itu Sam Ratulangi yang sebelumnya ditunjuk sebagai wakil Republik Indonesia memimpin pertemuan raja-raja di Sulsel. Ratulangi mengkoordinir semua potensi nasional yang berada di Sulawesi dengan mendirikan suatu wadah yang disebut Pusat Keselamatan Rakyat yang dipimpinnya sendiri. Raja-raja yang saat itu di Sulawesi masih memegang peranan dan kekuasaan, memberi dukungan dan bantuan kepada Ratulangi, juga memberi mandat sepenuhnya untuk bertindak atas nama mereka dalam menentukan status daerah-daerah kerajaan apabila dilakukan perundingan antara Republik dengan sekutu. Para raja juga menghadap langsung kepada pimpinan tentara sekutu di Sulawesi dan mengeluarkan pernyataan bersama. Isi pernyataan mengatakan mereka bersedia bekerja sama dengan sekutu tetapi menolak kedatangan Belanda. Di satu sisi, Belanda tetap memaksakan kepentingannya untuk kembali bercokol dan berkuasa di Sulsel. Benturan antara pemuda dan tentara Nika pun lebih sering terjadi. Para bangsawan di Sulsel membentuk kelaskaran. Begitu pula pemuda di Makassar.
mereka membentuk kesatuan-kesatuan pelajar yang bergerilya melawan pasukan Belanda. Pertempuran antara pemuda dengan Belanda pecah kali pertama dalam peristiwa penyerbuan di Hotel Empress. Terjadi tanggal 29 Oktober tahun 1945. Hotel itu dijadikan Belanda sebagai markas dan tempat tahanan bagi pelajar dan pemuda yang melawan di Makassar. Serangkaian pertempuran kian mendesak pemuda Makassar dan memindahkan basis-basis perjuangannya ke pinggiran, seperti di Kampung Tidung Mariolo ini.